Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini masih pagi, Bapak mau ngecek semangat kalian. Semangat pagi. Pagi. Coba lagi. Tangannya sambil dikepalkan dong. Semangat pagi. Pagi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi Bapak di perjalanan sudah semangat untuk bertemu kalian, tapi ketika mendengar semangat kalian, semangat Bapak lebih 5 kali lipat Bapak semangat. Gitu ya. Untuk mengawali pagi ini, Bapak mau nanya kabar ke kalian. Apa kabar kalian hari ini? Baik ya. Karena sekarang musim hujan, musim panas, atau musim pancaroba. Semoga kita selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan semangat untuk terus belajar. Maka untuk melanjutkan pembelajaran kita hari ini, silakan kepada kalian disiapkan terlebih dahulu. Belajar mulai kita membaca doa mulai. Bapak akan memimpin membacakan teks Pancasila yang nanti akan diikuti oleh semua peserta didik yang ada di kelas 10. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, terima kasih. Tadi kita sudah awali kegiatan ini dengan membaca doa, dan kita melanjutkan itu dengan membacakan teks Pancasila. Semoga hari ini kita diberikan kelancaran dalam proses pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak mau bertanya ke kalian, siapa di sini yang sebelum ke sekolah mencium tangan kedua orang tuanya? Ada yang mencium tangan kedua orang tuanya? Ada? Semua ya? Oke. Bapak yakin semuanya. Kenapa Bapak mengingatkan pentingnya kita mencium ke tangan kedua orang tua kita? Karena memang melalui orang tua lah kita hadir di sini. Termasuk Bapak, ketika Bapak mengajar itu, ketika melihat kalian di sini, Bapak tidak hanya sekedar melihat kalian, tapi di belakang kalian ada ibu kalian, tapi di belakang kalian ada ayah kalian, ada keluarga kalian yang mungkin mempercayakan masa depan hidup kalian itu di sekolah ini, dan Bapak harap kalian tetap semangat belajarnya. Kalau misalkan kalian yang awalnya bermalas-malasan, ya, terus yang kedua mungkin awalnya kalian malas ke sekolah, pengen tidur aja, tapi ketika kalian sudah datang ke sekolah, ingat fokus untuk belajar. Siap untuk belajar? Siap. Oke, silakan. Sebelum lanjut, silakan berdiri dulu. Periksa kerapihan. Coba berdiri dulu semua. Yang merasa sudah rapi, silakan duduk. Masukkan bajunya. Ikut dulu bajunya. Silakan. Sudah rapi, duduk kembali.
sedang belajar bahasa Indonesia. Sebelum Bapak bahas tentang pembelajaran kita hari ini, ada yang tahu, masih ingat pembelajaran kita di pertemuan sebelumnya belajar tentang apa? Betul, alhamdulillah kalian masih ingat bahwa di minggu kemarin kita sudah belajar tentang teks negosiasi. Kalau kemarin di dalam teks negosiasi adalah ada dua orang yang mempunyai pendapat berbeda, tapi dalam teks negosiasi itu biasanya menuju kepada satu kesepakatan bersama, itu di dalam teks negosiasi. Nah, hari ini, mungkin kalian di televisi segala macam sering melihat sekali ada beberapa orang yang berbeda pendapat. Siapa di sini yang suka nonton TV? Oke, ada yang suka nonton berita? Berita? Jarang ya. Nah, di berita itu pasti ada politikus yang saling menyampaikan argumentasinya, ya. Atau mungkin kalian nih pasti juga di lingkungan sekitar sering menemukan perbedaan pendapat. Biasanya kalau di kalian kan perbedaan pendapat tentang siapa calon kepala desa yang baik. Kata orang tua kalian si A, kata orang ada juga yang mengatakan si B. Itu pasti ada pendapat berbeda-beda. Nah, ada yang suka buah durian, tahu durian? Nah, itu ada yang suka durian karena rasanya, dan ada juga yang tidak suka. Pasti ada perdebatan. Nah, hari ini pembelajaran kita itu berkaitan dengan, ada yang tahu hari ini, coba hari ini tebak. Ada yang tebak hari ini kita akan belajar tentang apa? Hari ini kita akan belajar tentang debat. Oke. Pak tanya ke kalian, ada yang pernah mendengar kata debat sebelumnya? Pak pernah, kapan? Barusan. Gitu. Atau misalkan ada yang belajar waktu SD dan SMP-nya tentang debat? Pernah ya? Coba. Apa pendapat kalian tentang debat? Coba. Ada yang tahu debat itu apa? Coba. Mungkin pendakwahnya. Debat itu apa? Coba. Yang di belakang? Debat itu apa? Coba. Argumen. Oke. Tepuk tangan dong, Kak Jiji. Oke. Teman kalian tadi menyampaikan pendapat bahwa Pak, debat adalah adu argumen. Oke. Ada lagi seperti itu? Omongan. Betul. Oke. Tepuk tangan itu nih. Nah, tadi Bapak nanya, ada yang tahu dengan debat? Kata Nurmin, Pak, adu omongan. Oke, semuanya betul. Nah, sekarang di kegiatan hari ini Bapak sudah menyiapkan beberapa penjelasan terlebih dahulu. Nah, adapun kalian sudah tahu hari ini kita akan belajar tentang apa? Tentang debat. Ini tolong lihat ke depan ya. Bapak akan membuka satu tirai. Satu, dua. Terlihat jelas? Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang materi teks debat. Ini, oke, ini KD. KD itu kompetensi dasar, bahwa ini adalah KD yang harus kalian capai di dalam pembelajaran. Coba di sini ada menganalisis permasalahan isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat untuk menemukan esensi debat. KD yang kedua yaitu mengonstruksi isi permasalahan atau isu dalam debat, simpulan debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat. Nah, itu KD-nya, kompetensi dasar, yaitu kompetensi yang harus kalian capai dalam proses debat kita hari ini. Nah, ini ada tujuan pembelajaran. Atau misalkan kalian nanya, Pak, ini kita sekarang mau ngapain sih? Belajar debat. Nah, ini dia. Tujuan dari pembelajaran debat itu yang pertama, peserta didik melalui kegiatan menyimak video pembelajaran dapat menganalisis permasalahan, sudut pandang, argumen, pameran, sikap, pemilihan topik dan simpulan dari simulasi debat berkaitan dengan bidang pekerjaan yang menimbulkan pro dan kontra. Selanjutnya di sini ada peserta didik melalui kegiatan menelaah permasalahan isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan
dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari debat dengan tepat. Coba, Sukron, yang belakang, baca Sukron. Yang ketiga, ayo ada yang bisa bantu? Mungkin? Jadi Ji, baca Ji. Yang ketiga. Peserta didik melalui kegiatan debat dapat menyampaikan argumentasi berdasarkan permasalahan atau isu berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan baik. Oke, terima kasih. Tadi suara dari laki-laki. Sekarang Bapak ingin mendengar suara dari perempuannya. Siapa? Ayo, silakan yuk. Baca yang terakhir yuk. Kelihatan nggak di situ? Peserta didik melalui kegiatan debat dapat menimbulkan kesalahan atau isu berkaitan dengan bidang pekerjaan yang baik. Oke, nah sekarang kita akan masuk. Nah sekarang kalian sudah tahu ya bahwa tujuan pembelajaran kalian ini adalah ini. Nah nanti jadi gambaran pembelajarannya adalah pertama kalian akan belajar mengenai teori-teori dasar belajar tentang debat. Nah setelah itu kalian akan menganalisis, menelaah video pembelajaran yang akan Bapak tampilkan. Ya. Setelah itu nanti di pertemuan selanjutnya kalian akan melakukan praktik debat. Siapa di sini yang suka ngajak debat? Ada nggak? Coba tadi kalau Pak Nurmin adu omong Pak. Sini ada nggak yang suka adu omong? Nurmin suka adu omong Nurmin. Oke. Oke ya. Sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti, Bapak akan membagikan kelompok dulu ya. Bapak akan membagi kelompok dulu. Nah, silakan kalian mungkin ini kelompoknya akan Bapak bagi menurut Bapak. Oke? Dipahami ya? Mungkin yang tadinya Pak, saya kan bukan geges itu. Tapi di sini kita harus membaur satu sama lain. Oke. Nah, di sini kelompok 1 ya, ingat-ingat ya. Kelompok 1 itu Adiji. Ada? Adiji hadir ya. Terus Ogi Gina, Dias, Sakila, dan Sukron. Itu kelompok berapa? Kelompok 1. Nah ini ada yang kelompok 2. Kelompok 2 itu Afan, Wahyu, Agung, Ayu, Suhendar, dan Lutfi. Itu kelompok 2. Nah kelompok 3 itu ada Gina, Indah, Nuriki, Mufaizi, Yusro, dan Romin. Kelompok 4 itu ada Iin, ada Rani, ada Mulyana, ada Badru, dan ada Nurmin. Ingat kelompoknya? Ingat ya? Ingat. Nah sekarang silahkan kalian untuk membagi kelompok dan duduk sesuai kelompoknya masing-masing. Silakan. Mana tadi kelompok 1? Nah ini sini kelompok 1. Kelompok 1 coba. Sini kelompok 2, 3, 4. Apa berapa? Ini ya. Kelompok 1 Adiji, kelompok 2 Ogina. Nih kelompok nih ya, mau perhatian. Adiji, ada Ogina, dia Sakila, dan Sukron. Kelompok 2 itu ada Apan, Wahyu, Agung, Ayu, Suhendar, dan Lutfi. Kelompok 3 itu ada Dina, Indah, Riki, Mufaizi, Yusro, dan Romi.
Kelompok 4 ada In, Rani, Mulyana, Pagi dan Lumin. Silakan untuk dirapikan. Dirapikan. Nah, kalau ini silakan. Kalau yang waktunya ini tanpa meja itu silakan buat lingkaran. Oke, coba. Kelompok 1 mana suaranya? Mana kelompok 1? Angkat tangan. Oke. Kelompok 2 mana suaranya? Oke. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, silakan kalian bermusyawarah tentukan siapa ketua kelompoknya. Coba. Baik, silakan. Untuk ketua kelompoknya maju ke depan. Depan. Mana saya nanti?
kelompok? Kita kelompok? Ini? Oke, sudah ya, sudah ada kelompok semua. Nah ini Dari aku jadi silakan ke tempat masing-masing dengan membawa tugas dari bapak. Nah itu ada dua lembar LKPD, lembar kerja peserta didik yang harus kalian musyawarahkan, yang harus kalian kerjakan bersama. Oke. Nah di sini ya silakan kalian melihat ya, melihat ke layar. Ya. Nah di sini bapak akan menerangkan terlebih dahulu. Sebelumnya mungkin ada yang pernah menyaksikan debat di televisi ya. Bapak ya tahu. Bapak yakin kalian pernah melihat debat. Nah ini akan dilihat. Kita coba untuk belajar terlebih dahulu. Ya, ini siapa tuh yang debat ya? Ya di sini pengertian debat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Fokus ya, fokus ya. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, debat adalah pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapatnya masing-masing. Apa perbedaannya dengan teks negosiasi? Kalau teks negosiasi apaan? Semua kelompok berapa ini? 2 ya? Habis ya. Nah ini untuk perbedaan teks negosiasi dengan teks debat. Kalau kemarin teks negosiasi itu untuk mencapai kesepakatan bersama. Kalau untuk debat ini lebih kepada mempertahankan argumentasinya masing-masing. Ada yang suka duren, silahkan alasannya kamu suka duren apa? Sampaikan. Ada yang tidak suka duren, silahkan pertahankan. Gitu ya. Harus ada alasannya di sini. Selanjutnya di sini ada struktur debat. Coba Bapak minta perwakilan dari kelompok 1 untuk membacakan di struktur debat ada apa saja. Nih silakan lihat ke layar. Lihat ke layar. Ada perwakilan. Coba lihat. Ada apa saja? Yang pertama. Pengenalan. Oke, yang kedua. Penyampaian argumentasi. Terus. Kesimpulan penutup. Oke, terima kasih ya. Sudah membantu Bapak. Di sini ada 5. Pertama ada pengenalan. Yang kedua ada penyampaian argumentasi. Yang ketiga itu ada debat. Yang keempat itu ada kesimpulan. Yang kelima itu ada penutup. Oke, apa itu pengenalan? Kita lanjut ke slide selanjutnya. Oke, pengenalan. Pertama yaitu pengenalan. Pada bagian pengenalan, moderator menyampaikan salam pembuka dan memperkenalkan pihak atau tim yang akan berdebat. Moderator adalah pemimpin sidang, rapat atau diskusi yang bertindak sebagai pengarah dan penengah. Selain mengenalkan pihak yang berdebat, moderator juga menyampaikan mosi dari debat yang berlangsung. Nah ini kedua, penyampaian argumentasi. Berarti ketika misalkan kita kalau dalam debat resmi itu harus ada moderator terlebih dahulu, karena moderator inilah yang akan memperkenalkan nanti tim mana yang sedang melaksanakan perdebatan. Harus ada diatur. Pertama, biasanya dalam debat itu apa yang diatur? Waktu. Jadi jangan sampai ketika satu kelompok disuruh berdebat menyampaikan argumentasi tapi tidak di waktu. Nanti sampai 1 jam nih bicarakan. Gitu. Nah, di sini. Nah, kedua itu penyampaian argumentasi, yaitu penyampaian argumentasi
disampaikan oleh pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral dan penengah. Oke, di sini ada yang disebut dengan pihak afirmasi. Apa itu pihak afirmasi? Coba kelompok 2 untuk perwakilan membacakan. Oke, betul. Ayo. Pihak afirmasi adalah pihak yang mendukung mosi atau pro terhadap mosi. Itu juga biasa disebut dengan tim pro. Oke. Selanjutnya di sini ada yang disebut dengan pihak oposisi. Pihak oposisi adalah pihak yang menentang mosi atau kontra terhadap mosi. Nah, ada juga pihak netral. Pihak netral adalah pihak yang bersikap netral dan berperan sebagai penengah dalam debat. Pihak netral bersifat opsional alias tidak harus dalam debat. Oke. Jadi, di dalam debat itu ada pihak apa saja? Pihak afirmasi. Oke. Fokus ya. Oke, ada yang disebut dengan pihak afirmasi itu tadi pihak apa? Tim pro, lebih sederhananya. Tim yang menyetujui mosi. Ada tim oposisi atau kontra. Betul. Nah, di sini ada pihak netral. Pihak netral ini berperan sebagai penengah. Walaupun dalam praktik debat, tim netral ini atau tim netral ini bersifat opsional. Tahu opsional? Tidak wajib. Jika ada silakan, kalau tidak ada juga tidak apa. Tapi dalam perdebatan itu ada dua pihak yang harus ada itu antara pihak afirmasi dan pihak oposisi. Ada yang ditanyakan sini? Jadi ya, kalau tidak ada Bapak lanjutkan. Debat. Tiga yaitu debat. Pada bagian ini pihak afirmasi dan pihak oposisi saling memberikan sanggahan, lalu ditengahi oleh pihak netral. Jika pihak netral tidak ada, maka boleh ditengahi oleh moderator selaku pemimpin debat. Nah, bagian ini yang merupakan bagian terseru dalam keseluruhan acara. Jadi setelah pengenalan, lalu tadi ada kegiatan diskusi, setelah itu ada kegiatan debat, sanggahan, sering sanggah. Yang dipimpin dan ditengahi kalau ada pihak oposisi, ada pihak opsional atau pihak netral itu oleh pihak netral. Kalau tidak ada, maka perdebatan itu ditengahi oleh moderator. Oke, betul. Nah, selanjutnya simpulan 4 yaitu simpulan pada bagian ini pihak afirmasi, pihak oposisi, dan pihak netral menyampaikan simpulan terkait mosi, pendapat, serta sanggahan dari tim lain. Penutup kelima yaitu pada bagian ini moderator memberikan simpulan secara keseluruhan tanpa berpihak pada tim manapun, kemudian menutup kegiatan dengan salam. Itu dari struktur debat. Tadi ada berapa? 5 ya. Nih. Ada pengenalan, yang kedua ada penyampaian argumentasi, ada debat, ada simpulan, dan ada penutup. Nah, kita langsung selanjutnya ke ciri-ciri debat. Nah, di dalam ciri-ciri debat ini satu, terdapat dua tim yang berdebat, yaitu tim afirmasi dan tim oposisi. Apakah dinyatakan debat kalau hanya tim afirmasi? Apakah dikatakan debat jika hanya ada tim oposisi? Maka ciri-cirinya itu harus ada dua. Pertama ada tim oposisi dan tim afirmasi. Terhadap dua sudut pandang, yang pro dan yang kontra. Terdapat topik atau isu yang diperdebatkan. Terdapat argumentasi. Terdapat pihak penengah. Ini sifatnya opsional, tidak wajib. Jika ada silakan, kalau tidak ada silakan. Nah, di sini ada kaidah kebahasaan. Nah, di sini dalam kaidah kebahasaan dalam teks debat itu menggunakan bahasa baku, bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Jadi kalau misalkan kayak debat, Pak, boleh nggak debat menggunakan bahasa daerah? Kalau debat itu terkait bahasa daerah dan yang menyelenggarakannya juga terhadap bahasa daerah, tidak masalah. Tapi biasanya dalam debat resmi itu harus menggunakan bahasa Indonesia, gitu ya, pahami ya. Terus menggunakan kata denotatif, yaitu kata denotatif adalah kata yang bermakna sebenarnya. Contoh di sini, marilah kita menutup mata sambil berdoa. Nah gitu ya. Bukan denotatif, pemerintah tidak boleh menutup mata atas kejadian yang melanda di Indonesia saat ini. Jadi makna yang sebenarnya, tidak ada makna tersirat, langsung dengan makna tersurat. Kalau misalkan di dalam debat itu, ya. Nah, oke, terbaca. Unsur-unsur debat. Pak, di dalam debat itu ada apa? Ada sih. Nah ini ya. Unsur debat itu di sini ada unsur debat terdiri atas 3 hal, yakni mosi, tim debat, dan partisipan. Untuk lebih lengkapnya, coba kamu lihat gambar ini. 1. Mosi. Mosi itu adalah topik atau isu yang diangkat dalam debat. Ya dong. Kalau misalkan debat, ada permasalahannya yang kita perdebatkan ini apa? Selanjutnya 2. Tim debat. Nah, tim debat itu ada tim afirmasi, tim oposisi, tim netral atau tim penengah. Nah, yang ketiga itu ada yang disebut dengan partisipan. Di situ ada penonton atau juri, ada moderator dan ada non-bullet. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya, semua sudah paham ya. Alhamdulillah. Next. Ya, dan terima kasih. Itu materi dasar tentang debat. Ya, ada yang masih kebingungan? Ada yang masih kebingungan soal debat ini? Ya, debat itu kurang lebih tentang beradu argumen dengan alasan. Di situ ada tim afirmasi, tim oposisi dan tim netral. Oke. Nah, di sini Bapak akan menayangkan sebuah video, ya. Jadi mohon untuk tenang ya, karena ini speakernya kecil.
di debat apa ini? Tadi ketika di tahun 2019 debat antar cawapres calon wakil presiden antara Bapak Sandiaga Uno dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Nah, itu tadi mengenai tentang apa coba? Tentang apa? Tentang pengangguran muda. Ini juga tadi menyinggung tentang dunia SMK. Kata Bapak tadi itu alumni SMP itu punya harapan untuk bekerja. Jadi langsung dibalas oleh Pak Ma'ruf Amin mengenai penyediaan lapangan pekerjaan. Ini ada dua sudut pandang yang berbeda antara Bapak Sandiaga Uno dengan Bapak Ma'ruf Amin. Nah, ini adalah contoh dari debat ya, contoh dari debat. Nah, ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan soal video tadi? Jadi apa kalau misalkan tidak ada, tadi videonya tentang apa? Tentang pengangguran. Oke, nah nanti mungkin Bapak Ma'ruf Amin tadi menyampaikan argumentasi mengenai bagaimana agar pengangguran itu tidak ada lagi di Indonesia. Ya. Nah sekarang kalian sudah ini ya, kalian sudah memegang LKPD. Oke, sudah memegang LKPD. Ini ya, sudah ya. Nah, sekarang Bapak beri waktu kalian untuk bekerja sama, untuk berdiskusi. Nah, kalian ini diperbolehkan untuk memegang gawai. Silakan cari informasi dan cari referensi sebanyak mungkin. Ya, silakan kalian boleh menggunakan internet untuk mengisi LKPD ini. Ya. Nah, coba ini udah ngantuk nih. Ya, masih pagi udah ini. Coba Bapak mau tes konsentrasi kalian. Ini ya, namanya apa? Ibu jari. Kalau ini apa? Telunjuk. Oke, kalau Bapak acungkan jari ini, teriakan H. Nah, jangan malu. Bapak juga pasti hidung kok. Ini jangan tahan-tahan, bang gitu. Tahan ya. Terus ini kalau ini ya, bisa ya. Coba tes konsentrasi. Yang kompak. Ini siapa yang mengganggu? Enggak. Ya, jangan silakan. Ini tes. Jangan sampai kalian tidak bersuara. Siapa yang coba konsentrasi ya, konsentrasi ya. Yo. Konsentrasi ya. Konsentrasi. Betul. Oke, tenang dulu. Sekarang Bapak ingin dengar suara dari laki-laki. Ya saja. Coba. Coba. Lagi. Oke. Sekarang suara perempuannya. Ya, jangan malu-malu ya. Jangan. Jangan ya. Aja. Oke. 1, 2, 3. Semuanya, enggak belum. Nih, belum bersuara semua. Tadi nggak suara. Jelas semuanya bersuara. Nah, fokus ya, ini ya. Fokus. Yo, lagi. Oke. Wah, putar dong. Yo. Nah, silakan kalian siapkan alat tulisnya. Siapkan gawainya. Ya, silakan kalian untuk mengisi ini. Pak. Mau ke belakang. Silakan. Jangan lama-lama ya.
kalian untuk mengerjakan LKPD ini. Ya, di sini kalian mengisi ini, ya, kolom kosong ini. Selanjutnya kalian buatlah bagaimana tata cara debat yang baik dan benar. Jadi ada dua penugasan. Yang satu mengisi kolom ini, yang dua membuat tata cara. Ya kan, apa yang harus disiapkan nih supaya debat itu yang baik dan benar seperti apa? Jadi silakan searching di sumber internet juga tidak masalah. Silakan selamat benar. Silakan. Sudah sama siapa yang bagian mencari sumbernya, siapa yang bagian untuk mencatatnya, silakan juga. Kali siapa yang kebagian untuk depan? Silakan. Bapak sudah menghidupkan Bapak sudah siap bersedekah untuk kalian. Udah nih hidup. Debat adalah kalau tadi kalian menyimak sambil langsung diisi, pasti langsung terjawab gitu. Saya mau minta lagi. Kali ini debat, si debat ada lagi, tulis debat apa sih debat? Aku tuh sampai ini. Ya, Dan belakang. Udah apa belakang? Tidak aja. Jangan ngomong ya. Jangan ngomong. Tuh, udah turutin dengan itu. Debat adalah siapa? Coba. Silakan. Andi, sendiri Bapak. Kopo 1997. Oh, udah ketik kemarin nyambung. Enggak. Dan pertukaran tambahan. ada pembahasan. Iya, asal. Pembahasan. Debat adalah Mana? Lama ya? Ya. Langsung ya. Ya, dong. Apa? Bentar, cuma. Coba, yuk. Kalau yang ada yang kesulitan, silakan tanya ke Bapak.
umum. Ya. adalah tim yang menentang musik. Pas diminta. Tim yang bersifat adalah netral. Kalau yang muat Langsung aja terusin. langsung terusin aja. Cepat beri. Tadi ada Pak, apa? Apa? Ya. Pak, gimana? Bisa gimana ya? terusin nulisnya. Yang ini apa? Dapatin aja, Pak. Ini kamu berapa lagi ini? Ini. Tuh. Ya, pakai tuh. Tuh. Pakai mata-matiin. Ya, ya. Oh, paham. Ya, gunakan gawainya. Dulu. Ada nyambung. Yuk, sama yuk biar cepet selesai. Ron, ini masukin dulu. Situ masukin. Ini. Nih, Romi. Romi kan deh. Tuh, makin dulu. Ini dia. Ini cepat nih. Cari ini. Kata-kata seperti baik. Ini sisanya cari itu apa kata cara debat yang baik. Ini kan ini ada lagi. Nih, ini kan ada dua penugasan. Yang ini sisanya buat cari ini. Bagaimana cara debat yang baik? Ini kan ada tugas apa?
Kalau kalian tadi menyimak dengan baik, pasti nggak gampang. Mosi adalah Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kekurangannya berapa? Jangan lupa di LKPD-nya cantumkan kelompoknya kelompok berapa dan siapa saja nama-namanya. untuk
Bukan naik tewak, bukan naik tewak. Negatif mengenai pribadi. Udah, bukan Kan debat udah. Kan debat. Kalau ketemu debat. Ke bapak itu. Ya. Ya. Jawabnya kok. Jangan lewat. Pak, ya tenang dulu. Biar berdua aja. Kurang gede-gedean ya, Bang. Dan 8 menit lagi. Beberapa menit lagi. Ya sudah boleh dikumpulkan. Dari kelompok berapa? Kelompok 4 ya? Ya. Boleh. Negatif.
Dari seluruh Yang kapal mata yang kembali. bisa mata. Ada di. Aku lakukan menjadi Mengganggu berarti. Kebetan di mana? Hanya sebut kan. Punya yang berulang kali Indonesia. Asia tuh. Mungkin itu ada di dalam. Ya, ada lagi belum yang sudah? Bentar Pak. Saya Isi. Ya. Mari kita tanya dulu. Iya. Iya. Segan. Ini ya, di kalau bawahnya isi ya, tata caranya. Tata cara yang baik tempat itu seperti apa?
Ya, nanti Bapak akan satu kali ya menayangkan video di depan. Setelah itu kalian langsung isi. Ya, mau langsung diisi di sini atau dicatat dulu di buku. Ya, paham nggak? Nanti kalian di sini lihat apa yang diisi. Coba, mosi. Mosi tadi sudah tahu kan intinya apa mosi? Mosi tahu kan? Permasalahannya apa? Isi di sini. Sudut pandang. Tim afirmasi. Pasti tadi tim afirmasi apa? Nah, tim oposisi itu apa? Isi di sini. Setelah itu di sini isi pendapat dan argumentasi. Ya. Nanti isi kayak apa pendapatnya? Contoh, pendapatnya setuju. Pendapatnya setuju atau pendapatnya tidak setuju? Apa argumentasinya? Kalimatnya apa dan alasannya apa? Dipahami ya? Satu apa lagi? Serau, ini maksudnya serau. Jangan berdiri aja. Kelompok satu, nama. Kan ini kelompok satu. Nama di kelompok ini siapa aja kan? Berdiri lah. Namanya siapa? Tekan dulu. Nah, ya sudah tekan. Kamera itu. Hai, jangan cepat. Dah, silakan. Oke, kita nyambung ke LKPD kedua. Ini kegiatan kalian untuk menyimak ya, menyimak video. Ini ya. Karena suara soundnya kecil, ya, silakan kalian untuk menyimak dengan baik-baik. Satu, mosinya apa, pendapatnya apa saja. Ya langsung diisi karena ini cuma satu kali penayangkan. Oke, sudah dipahami ya?
Oke, silakan. Terima kasih waktu 2 menit. Mengisi KPD. Tentukan mosinya apa, tadi argumentasinya apa, tim protes sesuai dengan hasil kemampuan kalian minimal tadi. Oke, sambil ini ya. Nih, udah lagi. Enggak, sambil diisi ya. Videonya selesai, kalau langsung selesai. Nah, itu maksudnya tadi tuh, apa tuh maksudnya? Silakan kepada pihak pro. Tuh, ini argumentasi pro ya. Argumentasinya selama 2 menit dimulai dari sekarang. Sambil diisi namanya. Jelas ya. Pihak kontra yang menyampaikan argumentasi selama 2 menit. Kontra nih. Oke, selesai, silakan disimpulkan. Tadi mosinya itu tentang gitu. Argumentasi kontranya tadi kelompok kontra sudah menyampaikan. Argumentasi pro itu tadi kelompok pro juga sudah banyak
sampaikan apa argumentasinya. Gak harus semua, gak harus, tapi garis besarnya aja. Tadi mereka itu bicara apa sih? Pada dikuis. Yo. Jadi beda itu. Maksudnya apa? Tadi tim pro gimana? Bisa aja semampu kalian. Mulai kok. Ini ada yang maboknya ini. Bapak bawa dulu ya. Bapak bawa bola ini. Jadi di akhir ada satu kelompok yang ke depan membacakan hasil kerjanya satu saja. Jadi di random kalian menentukan satu kelompok. Namanya udah. Penjelasannya dikonfirmasi setuju, dia itu konfirmasi tim yang pro atau tim yang menolak kontra. Kasih penjelasannya. Jadi baru dia konfirmasi namanya setuju. Apa argumentasinya? Itu bisa. Ya, stop. Ya sudah. Ya, mampu lagi. Sudah. Semangat bro. Cukup. Sekian dari saya. Nah, sekarang kalian nih, Bapak ada bola putih. Nanti kalian menyanyikan lagu balonku sampai meletus balon hijau dah. Bola siapa ini yang berarti di kelompok mana? Kalau boleh berarti kelompok itu yang menjadi perwakilan depan untuk membacakan partisipasi. Satu orang yang didelegasikan. Ya, ya. Nih, nanti bolanya ke sini, terus putar, ke kanan, ntar balik lagi ke sini. Oke, dimulai dari mana? Sekarang. Nih, ntar biar adil. Angkap ya. 1, 2, 3. Oke. Yo, sini ya, putarnya. Nah, dari sini, putar ke sini. Yo, mulai 1, 2, 3. Balonku ada 5. Langsung lempar ke sini. Oke. Silakan
yaitu tentang langkah-langkah untuk bagaimana menyampaikan debat dengan baik. Mohon perhatian. Karena yang lebih, silakan suaranya ini ya, keluarga. Menyatakan argumen-argumen yang logis. 2. Menyatakan argumen dengan bahasa yang satu. 3. Mengumpulkan informasi berupa fakta yang mendukung argumen. 4. Menyatakan sandaran dengan bahasa yang satu. 5. Tidak menyatakan pernyataan negatif mengenai pribadi pihak lain. Oke, tepuk tangan dong. Sekarang Bapak tadi sudah menyampaikan bagaimana tadi dari Ian menyampaikan jelas atau tidak? Jelas ya? Jelas nggak? Jelas ya. Terima kasih Ian sudah menyampaikan itu. Nah, kalian sudah membuat LKPD, sudah menyediakan LKPD. Kita masuk ke bagian akhir ya dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum Bapak langsung kegiatan akhir, Bapak akan mengisi presensi terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua? Semua ya, alhamdulillah. Nah, baik, terima kasih untuk siswa-siswi kelas 10 di mata pelajaran Bahasa Indonesia hari ini. Materi hari ini tentang apa? Apa yang debat? Adu argumen. Tadi dengan berbagai macam alasan yang sudah kalian tuangkan di sini. Tadi ada apa saja? Ada pengertian yang sudah Bapak sayangkan di slide, ada ciri-ciri, ada unsur-unsur, dan kalian juga tadi sudah membuat bagaimana tata cara debat dengan baik. Bagaimana pembelajaran ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan ya. Ya, itu Bapak harap apa yang sudah kalian pelajari hari ini kalian pulang nanti kalian ketika sudah selesai silakan nanti kalian setelah ganti jam ya, karena ini masih pagi, kita ganti jam. Sebelum ganti jam nanti kalian ketika sudah ada di rumah silahkan kalian baca-baca kembali ya. Jika kalian sudah ada di rumah silahkan kalian baca-baca kembali pelajaran bahasa Indonesia yang sudah Bapak ajarkan sekarang ya. Kalian Bapak harap tetap jaga kesehatan ya. Dan untuk pertemuan selanjutnya, karena kalian sekarang sudah belajar tentang menelaah, tentang video-video, dan sekarang nanti pertemuan selanjutnya kalian akan langsung praktik ke debat ya, tolong dipersiapkan. Nah, untuk mosi yang akan praktikan itu ada dua mosi. Mosi pertama yaitu tentang apa tadi? Mosi pertama itu ini tulis. Mosi pertama yaitu tentang pengaruh tenaga kerja asing di Indonesia. Mosi kedua yaitu alih fungsi lahan agraris menjadi lahan industri. Itu nanti di pertemuan selanjutnya mau dipersiapkan. Bapak ucapkan atas perhatiannya dalam pemberian Bapak ya. Semoga kalian tetap bisa menjaga semangat kalian dan semoga pertemuan hari ini mendapatkan keberkahan. Untuk silakan untuk ketua kelas menutup pembelajaran kita hari ini.